Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi pertama pada mata kuliah PKIA ya, penulisan karya ilmiah dan artikel, yang akan kita bahas yaitu pertama konsep dasar karya tulis ilmiah, kemudian ciri-cirinya, kemudian jenis karya tulis ilmiah. Baik, definisi karya ilmiah. Jadi karya tulis ilmiah atau biasa disebut dengan scientific paper ya, menurut Robert Day dan Barbara Gestel dalam Barnawi Arifin 2015, scientific paper is a written and published report describing original search result. Jadi artinya karya ilmiah ini adalah laporan yang ditulis dan dipublikasikan yang menggambarkan hasil temuan yang sebenarnya. Kemudian pengertian lain karya tulis ilmiah itu juga menurut ilmuwan yang lain ya. Karya tulis ilmiah ini adalah karya tulis ilmu pengetahuan yang menyajikan fakta umum ya, fakta ya, kita garis bawahi atau garis merah, dan ditulis menurut metodologi penulisan yang baik dan benar. Bisa juga diterjemahkan karya tulis ilmiah merupakan kajian atas sebuah masalah tertentu yang tujuan pembahasannya harus mampu memberikan alternatif penyelesaian masalah tersebut. Nah, karya ilmiah yang tidak mampu memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis ini tidak bisa dikategorikan karya ilmiah yang baik. Kemudian untuk ciri-ciri karya ilmiah, yang pertama, menyajikan fakta objektif secara sistematis. Kemudian yang kedua, pernyataannya cermat, tepat, tulus, benar, serta tidak memuat terkaan ya. Kemudian yang ketiga, penulisannya tidak mengejar keuntungan pribadi, jadi harus benar-benar netral. Kemudian yang keempat, penyusunannya dilaksanakan secara sistematis, konseptual, dan proses memuat pandangan-pandangan tanpa dukungan fakta. Kemudian tidak emotif atau menonjolkan perasaan. Terus tidak bersifat argumentatif, tetapi kesimpulannya terbentuk atas dasar fakta. Kemudian memiliki sifat kekinian, jadi fenomena baru ya, up to date. Kemudian bersifat tidak memihak, benar-benar netral ya. Kemudian sungguh-sungguh tidak bercorak mendebat atau mengesampingkan pendapat yang tidak memiliki dasar. Kemudian tujuan penulisan karya ilmiah ini untuk apa sih? Ya, tujuannya tentu saja untuk memecahkan masalah tertentu, bisa juga mencapai tujuan khususnya tertentu, kemudian menambah ilmu pengetahuan dan konsep pengetahuan, membina kemampuan menulis ilmiah, dan membina kemampuan berpikir ilmiah. Kemudian, fungsi penulisan karya tulis ilmiah itu ditinjau dari fungsi pendidikan, memberikan pengalaman yang berharga, sehingga penulis mampu menulis, berpikir, dan mempertanggungjawabkan tulisannya secara ilmiah. Kemudian fungsi penelitian merupakan sarana bagi penulisnya guna menerapkan prosedur ilmiah dan mempraktikannya dalam usaha mengembangkan ilmu pengetahuan. Kemudian dari fungsi pengembangan sebagai alat pengembangan ilmu pengetahuan tambahan, daftar pustaka, dan kepentingan praktis di lapangan dalam suatu kajian ilmu tertentu. Nah, jenis-jenisnya ada apa saja? Jenis-jenis karya tulis ilmiah ini ada abstrak, ringkasan, ikhtisar, tinjauan buku, kritik, makalah pemikiran, laporan analisis, tanggapan, kertas kerja, makalah proyek, laporan kegiatan, rekaman fakta, makalah ilmiah, risalah, kolokium, studi kasus, laporan penelitian, skripsi, tesis, dan disertasi. Nah, jenis-jenisnya ada banyak ya macamnya ya. Nah, ini misalnya laporan hasil penelitian tindakan kelas, misalnya ini. Kemudian ada laporan penelitian.
habis hasil observasi dan sebagainya. Kalau laporan penelitian ini dilakukan sebagai bukti bahwa seseorang telah melakukan penelitian yang disusun berdasarkan langkah-langkah penelitian dan temuan yang diperoleh pada saat penelitian dilakukan. Nah, kalau kertas kerja, ini karya tulis yang bersumber dari kegiatan tertentu yang telah dilaksanakan oleh penelitinya, misalnya kuliah kerja nyata ya, teman-teman yang kemarin di semester 5 atau 6 itu teman-teman kan membuat kertas kerja hasil KKL, kemudian praktek PKL ya, kemudian PLP, kemudian kerja laboratorium atau kegiatan lain sejenisnya. Nah, ini kalau skripsi, tesis, dan disertasi. Kalau skripsi, tentu saja karya tulis resmi yang membahas masalah dalam bidang tertentu yang disusun sebagai syarat penyelesaian jenjang sarjana atau S1. Kalau tesis, ini karya tulis resmi yang disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan jenjang magister atau S2. Nah, kalau disertasi, ini sebutan karya tulis ilmiah resmi akhir untuk menyelesaikan jenjang doktor atau S3. Kemudian karya tulis ilmiah populer. Nah, karya tulis ilmiah yang berupa media cetak. Nah, ini namanya karya tulis ilmiah populer ya. Kemudian biasanya di media elektronik atau cetak, kemudian dipublikasikan ke hadapan publik pembaca masyarakat. Kemudian makalah. Nah, karya ilmiah yang memuat topik tertentu yang disajikan pada sebuah forum ilmiah atau disusun untuk sebuah kepentingan tertentu. Karya tulis ilmiah yang memuat pemikiran tentang suatu masalah atau topik tertentu berdasarkan data di lapangan yang ditulis secara sistematis dengan analisis yang logis dan objektif. Kemudian, cara berpikir berupa deduktif maupun induktif dan dasar pembuatannya dari kajian literatur atau laporan kegiatan dari lapangan. Kemudian pendekatannya satu ya, ada satu disiplin ilmu, bisa juga lebih. Kemudian makalah yang baik itu dibutuhkan kemampuan untuk menganalisis, mensintesis, dan mengevaluasi masalah yang dibahas ya. Jadi makalah itu tidak hanya sekedar copy paste saja ya teman-teman ya. Jadi silakan untuk berusaha membuat makalah dengan baik sesuai sistematika yang baik dan benar. Kemudian jumlah halaman 10-15 halaman, sistematika sederhananya diawali dengan pendahuluan, pembahasan, dan kesimpulan. Kemudian artikel dalam jurnal ilmiah. Nah, ini misalnya cover jurnal ya, Widya Wacana misalnya. Kemudian jurnal ilmiah ini bisa dikatakan sebuah kumpulan dari jurnal hasil penelitian. Bentuknya biasanya kurang lebih mirip majalah, namun dengan format berisi kumpulan rangkuman karya ilmiah yang dibuat masing-masing peneliti. Kemudian ada artikel dalam proceeding. Nah, kalau proceeding ini bisa dikatakan mirip dengan jurnal ilmiah dari segi bentuk kekhususan topik ataupun hal-hal sejenis. Satu hal utama yang membedakan adalah biasanya proceeding adalah hasil dari konferensi ilmiah ya. Bedanya ya. Dalam bahasa yang sederhana, jurnal itu ibarat majalah. Maka proceeding bisa diandaikan seperti seminar. Lalu makalah-makalah seminar itu dikumpulkan dan diterbitkan. Kemudian umumnya standar sebuah proceeding ini tidak sedetail dan ketat sebagaimana jurnal ilmiah. Bahkan ada pula proceeding yang tidak mengalami peer review. Hal ini tentu saja membuat proceeding memiliki tingkat level keilmiahan yang lebih sedikit dibandingkan jurnal ilmiah. Kalau jurnal ilmiah tuh biasanya kan habis submit, kemudian direview, perbaikan, lagi perbaikan dan sebagainya. Kemudian sekilas tentang jasa penerjemah jurnal, kami memiliki kemampuan dan keahlian di bidang terjemahan jurnal. Jadi terjemahan proceeding dan penerjemahan paper conference. Kemudian penalaran dikelompokkan menjadi dua, yaitu penalaran induktif dan deduktif. Jadi ini menurut tim Balai Pustaka, istilah penalaran mengandung 3 pengertian, yaitu yang pertama cara, menggunakan nalar, pemikiran, atau cara berpikir logis. Yang kedua, hal, mengembangkan atau mengendalikan sesuatu dengan nalar dan bukan dengan perasaan atau pengalaman. Yang ketiga, proses mental dalam mengembangkan atau mengendalikan pikiran dari beberapa fakta atau prinsip. Nah, berpikir deduktif atau deduksi ini berarti cara berpikirnya di mana dari
pernyataan yang bersifat umum ditarik kesimpulan yang bersifat khusus. Nah, penarikan kesimpulan secara deduktif biasanya menggunakan pola berpikir yang dinamakan silogisme. Silogisme disusun dari dua buah pernyataan dan sebuah kesimpulan. Kemudian kalau yang deduktif ya, deduktif ini kebalikannya ya, dari umum terlebih dahulu untuk seterusnya dihubungkan dalam bagian-bagian yang khusus. Nah, gitu. Kebalikannya dari induktif tadi ya. Kemudian macam-macam berpikir deduktif. Silogisme. Silogisme tadi kan suatu proses penarikan ya kesimpulan secara deduktif. Kemudian silogisme disusun dari dua proporsi pernyataan dan sebuah konklusi. Misalnya, semua manusia akan mati. Amin adalah manusia, jadi Amin akan mati. Misalnya seperti itu. Kemudian yang induktif tadi, cara berpikir dengan menarik kesimpulan umum dari pengamatan atas gejala-gejala yang bersifat khusus. Misalnya, jika dipanaskan, besi memuai. Jika dipanaskan, tembaga memuai. Jika dipanaskan, emas memuai. Jika dipanaskan, platina memuai. Jadi, jika dipanaskan, logam ya. Berarti besi, tembaga, emas, platina itu kan secara umum bisa dinamakan dengan logam. Itu induktif. Oke, nanti silakan teman-teman untuk tugas yang pertama, setiap kelompok nanti mencari contoh bentuk karya tulis ilmiah di internet ya. Nanti akan saya jelaskan detailnya ke depan untuk penugasannya. Terima kasih. Demikian untuk materi yang pertama terkait dengan penulisan karya tulis ilmiah dan artikel. Semoga memberikan manfaat. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.